Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisa saham atau rekomendasi saham untuk besok tanggal 8 April 2022 hari Jumat ya besok ya. Jadi waktu saya buat ini malam harinya waktu penutupannya sudah tutup ya. Jadi malam harinya karena biasanya saya kan bikinnya waktu tengah-tengahnya sesi satu break ya. Jadi saya buat pada saat malam hari ya. Untuk 8 saham yang sebelumnya sudah saya bahas di bagian pertama. Yang ini saya akan bahas 8 saham yang lainnya di bagian kedua ya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham Care ya. Jadi yang saham Care di sini sebenarnya sudah pernah saya sebutkan sebelumnya ya. Dari awal di sini ya. Ini area yang saya kotain adalah area buy on weakness-nya. Jadi ketika dia turun di bawah 500, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya kita beli ya. Naik ke atas 520 kita tambah lagi atau average up, naik ke atas 540 tambah lagi. Nah di sini sebelumnya kan dia 580 ke atas sudah kena, kemudian dia koreksi ya. Nah Pak Sunar ini ternyata dia rebound lagi. Bagaimana? Yang ngikutin dari saya harusnya sih sudah jual sebelumnya ya kemarin ya. Kena trailing stop 580 karena dia gagal bertahan di atas 580 dan dia turun ya. Nah kalau misalnya belum pasang trailing stop ya atau stop loss ya, kalau misalnya belinya di atas ya pasang aja di 560. Artinya kalau dia gagal bertahan di atas 560 turun lagi di bawah 560, ada baiknya sih jual dulu ya, seperti itu ya. Memang mungkin ada yang tanya, lupa Sunar ini sebelumnya kan seperti hari ini ya tanggal 7 April ya, dia kan dibukanya di 565 Pak Sunar, kemudian dia turun low-nya sampai 550, kemudian dia berhasil naik lagi ya, seperti itu ya. Nah kalau misalnya besok itu atau sampai minggu depan ya, kalau dia gagal bertahan di atas 560 lebih baik saran saya sih jual dulu sebagian lah ya, paling enggak ya. Kalau dia turun lagi di bawah 540 jual dulu semuanya. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan ini untuk acuan untuk pemasangan trailing stop dan stop loss-nya, seperti itu ya. Memang sejauh ini memang dia masih berusaha untuk breakout lagi ke atas 580 ya, seperti itu ya. Di sini kalau kita lihat sebelumnya dia gagal ya di sini ya. Tapi kita jangan terlalu kaku. Memang di sini gagal 2 kali, tapi kalau kali ini breakout lagi belum tentu dia akan gagal lagi ya. Tapi belum tentu dia berhasil juga ya, seperti itu ya. Yang misalnya mau buy tetap sama ya, buy weakness tunggu aja di 540 ya. Kalau misalnya belum punya, kalau mau buy atau trading buy di saham Care ya, kalau dia koreksi di bawah 540, kalau dia berhasil naik barusan kita buy, atau tunggu di area bawahnya di sekitar 500. Jadi acuannya masih tetap sama untuk buy on weakness. Kalau misalnya nggak dikasih, kalau dia berhasil naik ke atas 580, yang mau buy high sell higher silahkan ya, seperti itu ya. Karena strategi di saham itu ada dua, buy low sell high atau buy high sell higher ya. Sejauh ini masih cukup bagus ya untuk Care ya. Jadi mudah-mudahan aja dia lancar breakout ke atas 600 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 600, target price berikutnya adalah sekitar 650, kurang lebih seperti itu untuk Care ya. Mudah-mudahan aja lancar, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk India, Indica Energy ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini sebenarnya sudah saya bahas ya. Ini hanya sekedar mengulang aja, mungkin yang sebelumnya belum nonton atau masih baru kenal channel saham profit ya, seperti itu ya. Area buy on weakness sudah saya sebutkan di 2250 dan 2550 yang untuk India ya. Jadi sebenarnya kalau yang ikutin saya sih, kalau yang belum punya, kalau dia berhasil naik ke atas 2550 silakan buy-nya bertambah aja. Jadi sejauh ini masih cukup bagus ya. Pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya. Kalau kita perhatikan di sini low-nya yang kemarin kan 2500, low-nya hari ini 2510. Jadi kalau misalnya masih punya ya pasang aja tetap ya trailing stopnya atau stop lossnya mulai dari 2500. Berikutnya lagi kalau ikuti saya sekitar 2390 atau 2400an kurang lebih ya. Kalau dia turun di bawahnya 2400 lebih baik jual dulu, karena ada kemungkinan dia testing area lagi, area supportnya sebelumnya kurang lebih 2250. Bagi yang belum punya, kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di area 2250 untuk India, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat sih untuk ini belum ada rapat umum pemegang saham ya, seperti itu ya. Rapatnya nanti tanggal 22 April ya. Nggak tahu itu nanti bahas dividen atau enggaknya, nanti mungkin bagi atau enggaknya nanti diputuskan di rapat itu ya, mungkin aja. Tapi saya belum lihat agendanya ya. Agenda rapatnya untuk apa? Cuma saya lihat di RTA Bisnis dia ada rapat umum pemegang sahamnya di 22 April ya, seperti itu ya, 2022. Nah sejauh ini bagaimana yang sudah punya ya tetap sama aja. Jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss ya di 2500 dan 2400. Yang mau buy tunggu buy on weakness di 2250 atau 2390 ya. Maaf 2550 ya. Kalau dia turun lagi berhasil rebound ya, dia berhasil naik lagi ya kita buy-nya bertambah aja
naik ke atas 2670 tambah lagi, atau ikutin yang high-nya hari ini ya, naik ke atas 2720 boleh tambah lagi, atau average up target price berikutnya di 2980 dan 3270. Jadi garis ini sudah saya berikan jauh-jauh hari sebelumnya ya. Yang ikuti saya dari awal ini sudah saya bantu, ini 2980 sudah tercapai, hanya saja 3270 belum ya. Jadi garis 2980 ini diambil dari mana Pak Sunar? Kalau kita mundur ya, jauh ke belakang ya, seperti itu ya. Ini kurang lebih di area swing high yang di sini ya. Jadi ceritanya dari atas dia turun kan, dia kemudian dia berusaha rebound tapi dia gagal. Nah disitulah saya tarik garis untuk resistennya ya, 2980, dan dia sebelumnya berhasil. Tapi kita jangan terlalu kaku, ini memang berjuang untuk breakout lagi ke atas 2980 ya. Kalau mau trading buy high sell higher ya boleh aja belinya bertahap seperti itu ya. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi, atau istilahnya average up ya. Kurang lebih seperti itu untuk indie. Berikutnya untuk BEPS. Jadi BEPS ini sebelumnya sudah saya sebutkan ya, buy on weakness di 4.400. Ini masih belum berhasil naik ya, seperti itu ya. Jadi kita tunggu aja, kalau dia naik ke atas 4.400 boleh buy-nya bertahap aja, naik ke atas 4.770 tambah lagi, atau istilahnya kita average up ya, seperti itu ya. Dia akan mengadakan rapat umum pemegang saham tanggal 12 Mei ya, agendanya untuk BEPS ya. Jadi di sini dia mau buy sih tunggu aja ya, naik ke atas 4.400 ya. Kalau misalnya sudah terlanjur buy, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 4.000 dan 3880, kurang lebih seperti itu ya untuk BEPS. Oke, berikutnya untuk Boga ya. Boga sudah pernah saya bahas juga, sering banget ya. Jadi kalau dibahas lagi Pak Sunar, hari ini dia higher high. Jadi tetap candlenya inverted hammer ya. Saya sudah sebutkan memang inverted hammer itu biasanya ada potensial untuk pembalikan arah. Kalau dia sebelumnya naik ada kemungkinan turun, tapi nggak pasti ya, seperti itu ya. Yang penting di sini selama dia bertahan di atas 1380 masih cukup bagus ya. Buy on weakness tunggu di area sana sudah saya sebutkan. Jadi kalau naik ke atas 1405 tambah lagi, naik ke atas 1420 tambah lagi, atau average up. Nah ternyata kemarin kalau kita lihat dia nyentuh di 1420 ya. Hari ini dia berhasil breakout higher high tapi kemudian gagal lagi. Nah kira-kira apakah bakalan turun atau naik lagi ya? Tergantung Anda ya. Kalau Anda misalnya sudah punya, pasang aja stop lossnya di 1380 ya. Atau pakai acuan low-nya di sini ya. Ini low-nya 5 April 1375. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya mau buy high sell higher, naik ke atas 1420 silakan buy ya, seperti itu. Buy-nya bertahap aja. Karena ini dekat dengan resisten 1435 ya. Resistennya sejauh ini masih cukup kuat ya. Tapi kita jangan terlalu kaku terhadap resisten. Jadi jangan sampai resisten itu menjadikan tembok kita ya. Breakout ke atas 1435 kita nggak berani buy karena asumsinya pasti turun lagi karena sebelumnya gagal. Jadi belum tentu ya. Kalau di sini kita lihat mundur lagi ke belakang ya. Ini 1435 di sini ya. Ini lumayan kuat ya karena sebelumnya dia gagal turun, gagal lagi, turun lagi, dengan kemudian naik, gagal terus ya. Tapi di sini dia berhasil breakout, naiknya tinggi loh ya, seperti itu ya. Naiknya sampai dengan 1500, di sini sampai akhirnya di 1545 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan kalau mau trading buy di saham Boga ya, kurang lebih cukup lah ya. Berikutnya untuk TINS, garisnya sudah saya berikan 1900 ke atas. Kalau mau buy high sell higher silakan ya. Sebelumnya breakout, dia koreksi, hari ini higher high, masih bagus nggak Pak Sunar? Masih bagus. Kalau misalnya belum punya TINS, kalau mau trading buy di TINS ya, karena uptrendnya masih cukup bagus, ada dua pilihan, tunggu buy on weakness di 1765 atau 1660 ya. Artinya buy on weakness kalau dia turun di banyak 1765 atau 1660, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 1765 ya, seperti itu ya. Atau kalau misalnya nggak dikasih, ya kita buy high sell higher karena uptrendnya masih cukup bagus. Jadi naik ke atas 1980 kita boleh buy ya. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan 50 atau Rp100 kita tambah lagi ya. Nah kalau dia naik ke atas 2100 untuk TINS ini dia masih bisa naik lagi ya. Kurang lebih tadi saya pakai acuan setiap Rp200 lah ya, target price-nya ya. Kalau kita mundur ke belakang di sini ya 2300, 2500 ya, kurang lebih seperti itu ya, kelihatan di sini ya. Di weekly-nya ini ya, di high-nya kurang lebih sekitar situ. Jadi sebenarnya masih ada potensial naik lagi ya, 2300, 2500 ya, mudah-mudahan aja dia lancar. Nah kalau misalnya takut ya belinya bertahap aja, kalau dia naik lagi tambah lagi, atau tunggu buy on weakness ya, kurang lebih seperti itu. Kalau masih takut ya pilih saham yang lainnya. Uptrendnya masih bagus, ini MA20 nya masih mengarah ke atas dan masih jauh di atasnya MA20 ya, seperti itu ya.
Jadi kalau misalnya dia naik ya kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi kalau misalnya gagal ya bukan salah Pak Suntar ya, karena saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk fan. Memang fan ini sebelumnya gejalanya sudah lumayan naik ya, seperti itu, kemudian koreksi. Tapi saya belum menyarankan. Saya tetap sama prinsipnya ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 83 barusan kita buy. Kalau selama masih di bawah 83 itu masih resiko ya. Kalau kita perhatikan di sini itu dia kalau di bawah 83 resiko. Memang di sini dia berhasil naik ya seperti itu ya. Dia kalau berhasil naik, kalau gagal turun lagi ya makin dalam bisa kembali ke 50 ya. Seperti itu ya. Jadi kita tunggu aja, nggak ketinggalan kok, jangan khawatir ya. Naik ke atas 83 kita buy. Seperti itu ya. Kalau mau trading buy di saham trend, kemudian kalau dia berhasil naik lagi, kalau kita lihat di sini ya 85 ya kurang lebih ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Jangan terlalu agresif, naik ke atas 88 kita tambah lagi atau average up. Target price-nya kurang lebih di 92 dan kurang lebih sekitar area sini ya 97. Jadi ini garis-garisnya saya ambil dari acuan dari swing high-nya ya, seperti itu kurang lebih lah seperti itu ya. Ini swing high-nya di sini, ini swing high-nya, ini swing high-nya, yang mudah-mudahan aja dia berhasil naik. Memang di sini volumenya lumayan tinggi ya hari ini ya, breakout ya. Apakah boleh langsung hajar kanan Pak Sunar? Besok kalau dia naik ke atas 83 boleh ya. Lainnya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, tapi jangan terlalu takut-takut ya. Yang penting adalah pasang trading stop dan stop loss. Kurang lebih cukup. Terima kasih untuk friend ya. Jadi berikutnya untuk BBHI, kalau kita lihat di sini dia akan berusaha untuk naik ke atas 6.000 ya. Ini garisnya sudah saya pernah gambarkan. Tetap ikutin aja kalau mau trading buy di saham BBHI, naik ke atas 6.000 boleh buy atau tambah lagi atau average up ya yang sudah punya ya. Kalau misalnya takut ya tunggu aja area buy on weakness-nya di 5.000 atau 5.250 ya. Jadi kalau dia koreksi lagi seperti ini ya, dia koreksi berhasil rebound barusan kita buy, itu buy on weakness. Sebenarnya kalau mau buy sekarang boleh aja ya, buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat apakah ada aksi korporasi Pak Sunar untuk BBHI, kalau saya lihat sih nggak ada ya seperti itu ya. Rapat umum pemegang sahamnya belum ada, terus nggak ada ya seperti itu ya. Jadi di sini fokus saja kepada garis-garis yang sudah saya bantu. Kemudian untuk saya ingin tahu laporan keuangan terakhir sih memang ada perbaikan ya seperti itu ya untuk BBHI ya. Jadi mudah-mudahan aja dia lancar ya. Ini volumenya juga naik, kelihatan pembelian asing juga lumayan naik gitu ya. Belinya bertahap aja, santai aja. Setiap pelipatan 50 atau 100 rupiah kita naik atau kita tambah lagi ya kalau naik ya. Naik ke atas 6.000 kita buy, naik ke atas 6.050 tambah lagi, naik ke atas 6.100 tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan lancar. Berikutnya PTBA buy on weakness di area 3290 dan 3100 ya. Kalau dia turun koreksi berhasil rebound barusan kita buy. Di sini kalau kita lihat 3480 testing area supportnya. Jadi selama dia bertahan di atas 3480 masih cukup bagus. Target berikutnya di 3710 dan 3930. Ya seperti itu ya. Itu untuk PTBA. Jadi mengenai pembagian dividen kapan ya untuk PTBA ya? Sebentar saya lihatkan, mungkin ada yang tertarik. Memang laba bersihnya dia kenaikannya luar biasa ya seperti itu ya. Biasanya sih kalau dari 2021 dia di April ya pembagian dividennya. Nah ini kapan pengumumannya? Rapatnya masih belum ada ya, di ITA Business itu belum ada rapat umum pemegang sahamnya, belum tahu kapan ya. Tapi kalau yang misalnya sudah tahu, tolong informasi ya di kolom komentar ini ya. Kalau misalnya sudah tahu, selama ini masih belum ada ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil naik ke atas 3710 ya, dengan target berikutnya di 3930 dan 4250 ya, kurang lebih seperti itu untuk analisa saham untuk besok ya, atau rekomendasi saham. Jadi saya hanya menambahkan aja, saya kan sebelumnya mengenai IPO GoTo ya, Gojek Tokopedia ya, atau saya nyebutnya Goto ya. Itu waktu offering saya pesan ya, saya memang pesannya nggak di sekuritas penjamin efeknya di EPOT itu enggak ya, saya pesannya lewat sekuritas lain, lewat EIPO. Jadi saya dapatnya rasionya kurang lebih saya pesan di dua sekuritas, dapatnya kurang lebih sekitar 24,2 sampai 24,5. Ada dua sekuritas yang saya pesan ya. Jadi misalnya pesannya 100 lot ya, dapatnya 24 lot ya, kurang lebih seperti itu. Prosentasenya 24 sampai 24,5 ya seperti itu. Tapi nggak tahu lagi kalau ada yang dapat lebih banyak ya pada saat offering ya, di luar sekuritas penjamin iPod ya, atau yang lain-lainnya yang
yang daftar sebelumnya yang saya sebutkan. Ya mudah-mudahan aja sukses untuk Goto ya, untuk listing ya. Paling enggak ya 1 kali arah lah ya. Kalau misalnya dia sukses ya, menurut saya sih kalau saham barusan IPO kalau dia sudah arah paling tidak 1 kali ya dia sudah termasuk sukses lah ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu ya, mudah-mudahan aja lancar. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.